Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Widiawati. NIM saya 23010121120021. Saya dari kelas peternakan A dan dari kelompok 4. Semuanya, perkenalkan nama aku Dita Hemalia, biasa dipanggil Dita. Nomor induk mahasiswa 23010211200200038. Saya dari kelas A peternakan, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lundu Gultom, NIM 230101120048. Saya dari kelompok 4, kelas peternakan A. Perkenalkan, nama saya Sohib Afifuddin dari kelompok 4 Statistika dengan NIM 2301211200051 dari kelas A. Nama saya Iksan Rizky Prabowo dengan nomor NIM 230011121300064 dari kelompok 4 Statistika kelas peternakan A. Halo, perkenalkan nama saya Frisilia Putri Pramesti, NIM 2301021130066, kelompok 4 dari kelas peternakan A. Nama saya Rizka Karunisa, NIM 2301012111370, kelas peternakan A dari kelompok 4. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah daftar nilai data yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Menurut Sugiono 2013, distribusi frekuensi merupakan sebuah data yang disusun dalam sebuah daftar yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam satu sampel atau data. Sedangkan menurut Ari Unto 2013, setiap baris dari dalam tabel menunjukkan jumlah frekuensi terjadinya nilai dalam kelompok atau kelas-kelas interval tersebut. Dalam pembentukan distribusi frekuensi, ada aturan umumnya di antaranya. Aturan yang pertama, array atau menyusun data dari nilai terkecil ke terbesar. Aturan yang kedua, menentukan rentang dengan rumus. Rentang yang dimaksud rentang adalah selisih dari data. Rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Aturan yang ketiga, menentukan jumlah kelasnya dengan kaidah Sturges. Rumus dari kaidah Sturges, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N adalah jumlah seluruh kelas. Aturan yang keempat, menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R atau rentang dibagi K atau jumlah seluruh kelas. Penyelesaian nomor 1. Langkah pertama yaitu menentukan array atau menyusun data dari terkecil ke terbesar. Data terkecil 52 dan data terbesar 86. Selanjutnya menentukan rentang dengan rumus data tertinggi dikurangi data terkecil. Maka 86 dikurangi 52 sama dengan 34. Selanjutnya menentukan jumlah kelasnya dengan kaidah Sturges dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N merupakan jumlah banyak data keseluruhan. Maka 1 plus 3,322 log 27 sama dengan 5,754 dibulatkan menjadi 6. Langkah terakhir yaitu menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. Maka 34 dibagi 6 sama dengan 5,666 dibulatkan menjadi 6. Adalah histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual. Menurut Abdullah 2015, histogram merupakan sebuah metode untuk menyajikan data numerik. Menurut Susanto 2015 menyatakan bahwa dalam statistik, histogram adalah representasi grafis dari bentuk yang digunakan untuk secara visual mewakili distribusi data atau frekuensi dengan nilai lain yang terjadi
Dalam catatan dan menggunakan histogram memberikan manfaat dengan memberikan informasi tentang variabilitas. Histogram digunakan untuk menampilkan data dengan cara yang lebih menarik dan memudahkan pembaca. Cara membuat histogram: yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan daerah jangkauan atau rank sama dengan R. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan menggunakan aturan Strages, yaitu K sama dengan 1 sama dengan 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Yang keempat, menentukan interval kelas. I sama dengan R dibagi K. Yang kelima, menentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah setiap interval kelas. Yang keenam, menentukan frekuensi pada masing-masing interval kelas dengan sistem torus. Yang keempat adalah polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah grafik dari frekuensi kelas yang diraja terhadap titik tengah setiap selang kelas. Menurut Kanginan et al. 2011, menurut Siregar 2014, menyatakan bahwa dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah yang berdekatan dari puncak siku 4 dalam histogram. Oke, kali ini kita akan mencoba mengerjakan tugas dengan soal buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data berikut. Dan ini adalah datanya ya. Maaf, tidak bisa sebutin satu persatu datanya karena ketersediaan waktu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya langsung ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus mencari 3 syarat terlebih dahulu. Pertama, syarat batas kelas, kedua tepi kelas, ketiga titik tengah kelas. Yang pertama yaitu batas kelas. Batas kelas tabel di atas adalah 52, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98. Untuk batas atasnya adalah 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102. Oke, kita lanjut ke tepi kelas. Tepi kelas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk tepi bawah kelas, cara menghitungnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi kelas atas, yaitu batas atas ditambah 0,5. Untuk tepi bawah kelas adalah 57,5, 62,5, 67,5, 72,5, 77,5, 82,5, 87,5, 92,5, dan 97,5. Sedangkan untuk hasil tepi atasnya sendiri adalah 62,5, 67,5, 72,5, 77,5, 87,5, 92,5, 97,5, dan 102,5. Oke, kita lanjut ke titik tengah kelas. Untuk mencari titik tengah kelas, caranya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Titik tengah dari tabel di atas adalah 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Setelah mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas, maka data dapat disajikan dalam bentuk histogram seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, dari sebuah histogram kita dapat membuat poligon frekuensi pada bagian atas tengah histogram. Hal itu menunjukkan bahwa poligon berada pada titik tengah setiap kelas dan digambarkan melalui penempatan titik pada bagian tengah histogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif?
Dia merupakan suatu jumlah presentasi yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Jadi biasanya itu disajikan suatu data, ada jumlah kelas, siswanya, seperti itu. Nah, frekuensi relatif itu disajikan bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persen, menurut Sugiono 2017. Selain itu, menurut Siswanto dan Umi Supraptinah 2011, menyatakan bahwa distribusi frekuensi relatif suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas dan umumnya dinyatakan dalam bentuk presentasi. Jadi bisa kita simpulkan rumus dari distribusi frekuensi relatif yaitu frekuensi dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Yuk kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai materi distribusi frekuensi relatif. Di sini sudah disajikan tabel yang berisi interval nilai, frekuensi, dan hasilnya yaitu presentasi dari keseluruhan. Untuk menghitung menggunakan sebuah rumus distribusi frekuensi relatif yaitu presentasi nilai dibagi total keseluruhan nilai dikali 100%. Langsung saja yuk kita kerjakan. Untuk pengerjaannya dimulai dari kelas pertama yaitu 66 sampai 70 sama dengan pengerjaannya frekuensi dibagi total keseluruhan nilai dikali 100% menghasilkan 12,5%. Kelas kedua 71 sampai 75 yaitu memiliki frekuensi 12 dibagi 80 dikali 100% sama dengan 15%. Kelas ketiga 76 sampai 80 frekuensi 8 dibagi total 80 dikali 100% hasilnya 10%. Kelas keempat yaitu 81 sampai 85 frekuensi 15 dibagi total keseluruhan 80 dikali 100% sama dengan 18,75%. Kelas kelima 86 sampai 90 sama dengan 18 frekuensi dibagi totalnya 80 dikali 100% sama dengan 22,5%. Dan kelas ke 6 91 sampai 95 yaitu 13 dibagi 80 kali 100% sama dengan 16,25%. Yang terakhir kelas ke 6 91 sampai 96 sama dengan 4 dibagi 80 kali 100% sama dengan 5%. Dan dari persenan tersebut hasilnya ketika dijumlah harus 100%. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang OGIF. OGIF adalah suatu grafik dari garis dari distribusi frekuensi kumulatif. Menurut Tri Cahyono, OGIF paling baik digunakan untuk menampilkan suatu jumlah pada waktu-waktu tertentu. Kemiringan relatif dari titik ke titik menunjukkan peningkatan yang lebih besar atau lebih kecil. Kemiringan tajam berarti meningkatkan yang lebih besar dibandingkan kemiringan yang landai. Menurut Kanginat et al. Menyatakan bahwa apabila poligon frekuensi kumulatif ini dihaluskan, diperoleh suatu kurva disebut kurva frekuensi kumulatif atau OGIF. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas contoh soal untuk membuat gambar grafik OGIF dengan data yang telah ada yaitu ini nilainya 5 sampai 56, 57 sampai 60, 61 sampai 64, 65 sampai 68, 69 sampai 72, 73 sampai 78. Beserta dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari inilah yang kita butuhkan untuk membuat gambar grafik OGIF. Nah,
Setelah kita mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari, kita tinggal menentukan titik-titik yang ada seperti ini. Dengan agar titiknya pas, kita mencoba untuk menghubungkannya dengan membuat garis-garis putus seperti berikut. Ini ya. Setelah itu, setelah kita menentukan titik-titik tersebut, kita akan menghubungkannya dengan sebuah garis seperti berikut. Ini. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Kesimpulan pada praktikum laboratorium kedua ini adalah proses perhitungan bilangan-bilangan pecahan dan desimal akan mempersulit suatu perhitungan transaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah mempelajari distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan OGIF diharapkan dapat mempermudah proses perhitungan transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.